Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan tentang diagram box plot, lalu bagaimana cara menginterpretasikannya. Baik, berikut adalah pengertian dari box plot. Box plot ini adalah diagram kotak garis karena dalam bentuknya dia ada unsur kotak, kemudian juga garis atau whisker. Untuk memahami diagram ini, maka tentu kita juga harus memahami komponen-komponen yang utama yang ada pada box plot. Yang pertama yaitu kuartil 1 atau Q1. Nah, letaknya di sini di kotak ini paling terakhir, di garis kotak yang terakhir sebelah kiri. Ini menunjukkan 25% data terendah dari sini sampai ke bawah. Ini 25% data. Yang kedua yaitu kuartil kedua atau Q2, letaknya berada di dalam kotak ya. Ini berada di sini. Nah, ini menunjukkan nilai tengah dari data yang ditampilkan. Yang ketiga yaitu kuartil 3. Ini merupakan Q3 berada di sebelah kanan kotak yang paling kanan. Dan ini menunjukkan batas 75% data yang lebih rendah dari nilai ini. Yang keempat yaitu interkuartil. Nah, ini merupakan panjang kotak ya, atau menunjukkan sebaran separuh dari data. Adapun rumusnya atau lebarnya itu bisa ditentukan dengan Q3 di sini dikurang dengan Q1 sini. Maka kita bisa lihat bagaimana interkuartil ranknya. Yang kelima yaitu whisker atau juga kumis berupa garis ya. Ini garis yang pertama, garis yang menghubungkan kotak sebelah kiri ke nilai minimum ini di sini. Kemudian juga garis yang menghubungkan kotak dengan nilai maksimum di sebelah kanan. Yang bukan non outlier. Sedangkan di luar itu disebut dengan outlier. Yang terakhir yaitu outlier. Ini titik atau bintang yang berada di luar dari whisker. Seperti ini. Nah, untuk lebih lengkap lagi kita perhatikan ini gambar box plot secara utuh. Di sini adalah nilai minimumnya. Di sini Q1 di garis pertama sebelah kiri pada kotak, kemudian garis di tengah kotak, ini Q2, ini Q3, dan ini adalah whisker atau kumis yang menghubungkan kotak dengan nilai maksimum. Bagaimana cara mengecek data ini terdapat pencilan? Kita bisa mengecek dengan dua rumus. Yang pertama, Q1 dikurang 1,5 kali interkuartil. Interkuartil itu ini jarak antara Q3 dengan Q1. Maka jika melewati Q1 kurang 1,5 IQR ini di sini, maka ini yang di luar garis titik putus ini merupakan outlier ya. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan, tapi rumusnya adalah Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Nah, ini di sini batasnya. Jika lebih dari ini, maka data itu termasuk outlier di sebelah sini. Jadi begitu cara mengecek apakah box plot ini mempunyai pencilan atau outlier. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga bagaimana cara menginterpretasi atau box plot atau bagaimana cara membacanya.
Yang pertama, kita perlu memperhatikan pusat data. Kita lihat kotak ini, kita perhatikan posisi garis tengahnya yang berada di kotak. Di tengah kotak, apabila berada di tengah-tengah, maka data itu cenderung simetris atau sama besar gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau nilai tengahnya mendekati Q1, merapat ke Q1 atau merapat ke Q3, ini datanya pasti cenderung menceng atau tidak simetris. Yang kedua, yaitu kita lihat sebaran datanya. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu dengan cara melihat panjang kotak dan kumis atau garisnya. Makin panjang kumisnya dan kotaknya, maka semakin tinggi variabilitasnya sebaran datanya. Itu tidak konsisten gitu ya, tinggi variasinya dan lebih fluktuatif. Yang ketiga, yaitu kita lihat kemencengannya. Bagaimana kita melihat kemencengannya? Ya, bisa dilihat dari panjangnya garis ya. Jika panjang garis atasnya lebih panjang, maka dari yang di bawah, maka itu menceng positif. Sedangkan sebaliknya, kalau garis yang di bawah lebih panjang, maka data itu mencengnya ke kiri atau negatif ya. Terakhir, outlier. Ini sudah kita sebutkan tadi, di luar dari nilai maksimum dan minimum. Di luar itu disebut dengan outlier. Nah, baiklah. Untuk lebih pahamnya lagi, kita akan lihatkan contoh soal bagaimana cara membaca diagram box plot ya. Di sini sudah tersaji 3 buah data yang sudah ditampilkan dalam bentuk box plot, yaitu 3 lokasi pameran. Ada 3 lokasi, 1, 2, 3. Kita diminta untuk bagaimana membaca data pada masing-masing box plot. Lalu bandingkan data tersebut pada masing-masing box plot dan apa yang bisa kita simpulkan. Baik, pada 3 lokasi pameran kita bisa melihat masing-masing box plot itu punya 5 serangkai ya nilai statistiknya. Yang pertama di lokasi paling kiri, kita lihat bahwa nilai maksimumnya adalah 140, Q3-nya 120, nilai tengahnya 100, Q1-nya 80, dan minimumnya 60 ya. Nah, ini lokasi yang pertama. Kemudian yang lokasi kedua, maksimumnya itu 190 di sini. Kemudian Q1-nya, Q3-nya 145, mediannya 120, kemudian Q1-nya 100 dan minimumnya adalah 60. Selanjutnya di lokasi ketiga, kita lihat nilai maksimumnya pengunjungnya paling banyak ini 234, jauh dari 2 lokasi sebelumnya. Kemudian Q3 222, mediannya 210 di sini. Dan Q1 itu kebetulan sama dengan batas nilai minimumnya, yaitu 160 ya. Jadi kita lihat tidak ada whisker-nya atau garisnya di bagian bawah. Baik, dari hasil analisis data tadi, kita bisa memperbandingkan ketiga lokasi pameran, yaitu yang pertama, lokasi ketiga adalah lokasi terbaik, karena pada lokasi ketiga ini secara signifikan melihat jumlah pengunjung yang sangat tinggi. Perhatikan bahwa nilai minimumnya saja di lokasi ketiga ini itu 160. Jauh lebih tinggi dari lokasi 1 dan 2. Ini menunjukkan performa yang lebih unggul di lokasi yang ketiga. Kemudian dari variabilitasnya, sebaran data, lokasi kedua ini memiliki rentang yang paling lebar gitu ya, yaitu antara 60 sampai 190. Nah, ini berarti
jumlah pengunjung di sana sangat fluktuatif atau tidak stabil ya, karena makin panjang makin tidak stabil gitu. Sementara di lokasi 1 ini cukup konsisten dan stabil, namun sayangnya konsistennya berada di angka yang rendah ya dibanding lokasi 1, 2, dan 3. Dapat kita simpulkan bahwa lokasi yang sangat menguntungkan kesuksesan pameran yaitu jika tujuannya adalah memaksimalkan pengunjung, maka lokasi ketiga lah pilihan yang paling efektif karena memiliki nilai tengah atau median dan nilai bawah yang jauh melampaui kedua lokasi 1 dan lokasi 2. Nah, itu mungkin dari cara membaca diagram box plot. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.